Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu dengan saya Tias Erlin Agustina dengan NIM 23040180118 dari PGMI kelas D mahasiswa IAIN Salatiga. Oke, pada pagi hari ini kita berkesempatan lagi untuk belajar bersama. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita diberi kesehatan ya. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar apa saja, ayo, siapa yang tahu? Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai apa itu anak berkebutuhan khusus, konsep dasar anak berkebutuhan khusus, dan klasifikasi anak berkebutuhan khusus tunanetra. Oke, langsung saja ya ke pemateri yang pertama. Apakah itu anak berkebutuhan khusus? Siapa yang sudah tahu apa itu anak berkebutuhan khusus atau ABK? Ayo. Nah, oke. Anak berkebutuhan khusus merupakan di mana kondisi anak yang memiliki perbedaan dengan kondisi anak pada umumnya, baik dalam keadaan fisik, kognitif, dan psikologis. Maka, anak berkebutuhan khusus harus ada penanganan yang sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah mengenai konsep dasar anak berkebutuhan khusus. Oke, konsep dasar anak berkebutuhan khusus meliputi ada 4. Yang pertama adalah autisme austik, merupakan suatu gangguan perkembangan yang kompleks yang menyangkut komunikasi, interaksi sosial, emosi, perilaku. Nah, biasanya gejala ini timbul sebelum anak berusia 3 tahun. Nah, yang selanjutnya adalah anak berbakat, merupakan anak-anak yang memiliki kemampuan yang unggul atau luar biasa sehingga mencapai prestasi yang tinggi. Karena dengan keunggulannya, anak berbakat juga memiliki kebutuhan yang khusus agar perkembangan yang lebih optimal lagi. Nah, yang selanjutnya adalah anak hiperaktif. Nah, merupakan suatu pola perilaku seseorang yang menunjukkan sikap tidak mau dalam selalu mencari perhatian orang lain. Dia biasanya bersikap yang bermacam-macam. Dia biasanya tidak mau mengikuti aturan-aturan yang ada. Dia mengikuti kehendaknya hati dia sendiri. Anak hiperaktif seperti itu. Kemudian ADHD merupakan anak yang mengalami defisiensi dalam perhatian, suka melakukan gerakan-gerakan yang tidak terkontrol dan menjadi lebih hiperaktif. Nah, itu tadi ya. Jadi, konsep dasar anak ABK itu ada 4. Yang pertama yaitu autisme austik, anak berbakat, anak hiperaktif, dan anak ADHD. Ya, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Nah, kalau tidak ada, mari kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Semangat ya. Oke, materi yang kedua adalah materi mengenai klasifikasi anak berkebutuhan khusus tunanetra. Apakah ada yang tahu apa itu tunanetra? Tentunya tidak asing lagi di telinga kita ya. Oke, tunanetra merupakan gabungan dari kata tuna yang berarti rusak atau rugi dan netra yaitu penglihatan atau mata. Jadi tunanetra adalah kurangnya fungsi atau ketidakfungsian indera penglihatan seseorang untuk beraktivitas sehari-hari, sehingga membutuhkan pendidikan khusus juga guna mengguna aktivitas belajarnya. Dalam anak berkebutuhan khusus memiliki ciri-ciri seperti kurang melihat atau kabur, tidak mampu mengenali orang pada jarak dekat, pada jarak jauh maksud saya. Yang kedua, kesulitan melihat benda kecil di dekatnya. Ketiga, tidak dapat mengikuti garis lurus. Keempat, sering meraba-raba dan tersandung waktu berjalan. Yang kelima, tidak mampu melihat. Dan keenam, peradangan hebat pada kedua belah mata. Dan yang ketujuh, mata bergoyang terus. Jadi apabila ada seorang dengan berciri-ciri seperti di atas tadi, biasanya menyandang tunanetra. Nah, yang selanjutnya adalah faktor-faktor penyebab ketunanetraan. Faktor penyebab ketunanetraan terdapat ada 3. Nah, yang pertama, faktor sebelum kelahiran atau prenatal.
pada tahap prenatal atau sebelum kelahiran, anak di dalam kandungan memang sudah didiagnosa bahwa terhadap kelainan mata ketunanetraan. Dalam faktor ini biasanya di dalam sejak kandungan ibu biasanya sudah didiagnosa bahwa dia memiliki kelainan pada matanya atau ketunanetraan. Nah, yang kedua adalah faktor neonatal atau saat kelahiran. Pada periode ini, neonatal di mana anak sedang dilahirkan. Penyebab adanya ketunanetraan karena anak belum lahir pada waktunya atau prematur. Yang selanjutnya posisi bayi yang tidak normal atau sungsang ya kalau di daerah-daerah Jawa, dan kesehatan bayi yang kurang baik atau buruk. Nah, yang selanjutnya adalah pasca postnatal atau setelah kelahiran. Kelainan yang terjadi setelah anak lahir atau di masa perkembangan. Pada periode ini ketunanetraan bisa terjadi akibat kecelakaan, kekurangan vitamin dan bakteri. Nah, pada faktor ini setelah kelahiran bayi terjadi bisa saja karena terjadi kecelakaan motor, kecelakaan mobil, nah gitu seperti itu. Nah, untuk selanjutnya klasifikasi anak berkebutuhan khusus tunanetra yang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama buta total dan low vision. Buta total di mana kondisi penglihatan yang sama sekali tidak bisa melihat benda-benda yang di depan matanya. Biasanya seorang tunanetra buta total menggunakan huruf braille untuk berkomunikasi. Nah, untuk yang kedua adalah low vision atau rendah penglihatan, yaitu penglihatan apabila melihat suatu harus didekatkan karena apabila tidak didekatkan, biasanya penglihatan akan kabur dan tidak jelas dengan melihat benda tersebut. Nah, untuk materi kedua sepertinya sudah selesai. Nah, bagaimana? Apakah sudah paham semua? Kalau belum paham, ditanyakan ya, jangan malu-malu. Ayo siapa yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, mari kita simpulkan pada pelajaran pada pagi hari ini. Oke, ya siapa yang mau menyimpulkan? Oke, kalau tidak ada, maka kesimpulannya adalah anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki keistimewaan yang harus ditangani dengan benar dan khusus. Untuk konsep dasar anak berkebutuhan khusus terdiri dari 4 komponen, yaitu autisme austik, anak berbakat, anak hiperaktif, dan ADHD. Nah, untuk klasifikasi anak berkebutuhan khusus tunanetra adalah pengertian yang mana tunanetra memiliki arti bahwa kerusakan penglihatan atau matanya itu mengalami kelainan atau kerusakan pada penglihatan yang mana juga harus memiliki layanan yang khusus untuk mencapai yang optimal. Nah, adapun ciri-ciri dari anak berkebutuhan khusus tunanetra. Oke, yang pertama adalah tidak mampu melihat dengan jelas. Nah, memiliki peradangan pada matanya dan biasanya mata itu sering meraba-raba atau kesandung waktu berjalan. Nah, seperti itu ciri-cirinya. Terus yang selanjutnya adapun faktor penyebab ketunanetraan, yaitu faktor saat kelahiran atau neonatal, saat setelah kelahiran atau postnatal, dan yang terakhir adalah postnatal atau setelah kelahiran tadi udah kan, terus neonatal dan prenatal. Nah, untuk selanjutnya klasifikasi anak berkebutuhan khusus tunanetra itu ada terdiri dari dua, yaitu buta total dan low vision. Oke, gimana? Apakah sudah dipaham semuanya? Kalau belum paham bisa ditanyakan kembali ya. Oke, dalam pertemuan kali ini tentunya banyak sekali ya pelajaran tentang anak berkebutuhan khusus. Nah, setelah itu ada tugas untuk kalian, yaitu mengerjakan pada buku halaman 21. Nah, setelah itu kalian kerjakan dan dikumpulkan pada pagi hari ini juga ya. Ya, oke. Kalau sudah mengerjakan, silakan dikumpulkan. Nah, sepertinya cukup sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf karena kesalahan kata dan ucapan yang saya ucapkan. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Jadi mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan.
Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.